Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 20 ayat 27 sampai dengan 40. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga. Dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil pada hari ini bagi saya menyampaikan kepada kita satu hal yang penting untuk kita cermati di dalam perjalanan kehidupan iman kita. Kalau di dalam kehidupan iman kita, perjalanan kehidupan kita, ada satu hal, ada satu praktek keagamaan, ada satu inti keagamaan kita sendiri bingung dengan apa yang kita imani, apa yang kita praktekkan di dalam perjalanan kehidupan iman kita. Pesan Injil pada hari ini memberitahukan kepada kita bahwa bertanyalah kepada orang yang diyakini, dipercayai, memiliki otoritas atas hal yang kita mau tanyakan. Orang-orang yang tadi kita dengarkan dalam Injil, yang bingung dengan penghayatan iman,
ada kebangkitan atau tidak, mereka datang kepada Yesus yang dipercayai orang-orang zaman itu sebagai seorang guru yang bijaksana, seorang guru yang baik, yang dalam pengajarannya selalu menakjubkan mereka yang mendengarnya, karena yang dibicarakannya selalu adalah kebenaran. Dan Yesus melakukan itu. Ia ketika bertanya, ia menjelaskan dengan otoritas yang dimilikinya, mengajarkan apa yang benar, apa yang seharusnya diketahui oleh para penanya. Pada akhir dari Injil yang kita dengarkan pada hari ini, ada ahli Taurat yang mengakui pengajaran Yesus itu. Jadi seorang sang guru yang mengajar, yang memberitahukan kepada orang yang bertanya tentang kebangkitan, diakhiri dengan pengakuan oleh ahli Taurat. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, bagi saya salah satu hal yang bisa kita belajar dari Injil pada hari ini adalah, baiklah dalam perjalanan kehidupan kita, janganlah kita salah bertanya atau janganlah kita bertanya kepada orang yang salah, tetapi bertanyalah kepada orang yang memiliki otoritas atas kebenaran yang menjadi masalah kita. Karena ketika kita salah berorientasi, salah bertanya kepada orang yang salah, jawaban yang kita dapatkan mungkin lebih menyesatkan daripada permasalahan kita sendiri. Tuhan memberkatimu.